Wang Lin mencoba untuk mempercepat perpindahannya agar menghilang dari hadapan sesosok pemuda yang mengikutinya. Wang Lin pun akhirnya menghilang dari TKP-nya, muncul di area gelombang perpindahan kuno lainnya. Namun tanpa diduga tepat ketika Wang Lin baru saja muncul di TKP gelombang perpindahan kuno ini, pemuda itu pun secara mengejutkan masih terus mengikutinya dan mulai meluncurkan serangan barbar padanya. Sebelum kemudian setelah meluncurkan serangannya ini, ia pun memandang Wang Lin dan memintanya untuk menyerahkan tas penyimpanannya sebagai syarat menuntaskan masalah ini dengan akan membiarkannya pergi. Saat Wang Lin pun yang mendengarnya tanpa merasa ragu, sembari perlahan mengeluarkan tas penyimpanannya. Di balik pandangan matanya menatap pemuda itu, tetapi setelah merenung sejenak dan berpikir, tak ada cara lagi baginya untuk terbebas dari pemuda ini, yang kemungkinan saja jika ia kali ini berniat untuk memokatkannya di tempat ini, itu terbilang sangat mudah, mengingat energi spiritualnya kali ini sudah terkuras habis pasca melakukan transfer gelombang perpindahan kuno. Mau tak mau ia pun dengan pasrah melemparkan tas penyimpanannya ke arah pemuda itu, lalu memutuskan pamit untuk pergi. Menyebabkan pemuda itu pun segera menangkap tas penyimpanan yang dilemparkan Wang Lin dan perlahan mulai memeriksanya menggunakan akal ilahinya. Namun setelah melakukan pemeriksaan, wajahnya pun spontan mengalami perubahan dikarenakan ia ternyata telah diprank Wang Lin dengan tak menemukan benda apapun di dalam tas penyimpanannya. Oleh sebab itu merasa marah akan hal ini, pemuda itu pun secara barbar melesatkan serangan kilatan sinar cahayanya ke arah Wang Lin. Menyebabkan Wang Lin pun yang melihat serangan ini sontak bereaksi. Dengan segera ia melesatkan kilatan petir merahnya ke arah serangan pemuda itu. Dengan ketika kedua serangan itu saling menghantam, keduanya pun akhirnya hancur dengan ledakan. Tetapi pasca hantaman kedua serangan itu, Wang Lin pun yang sebelumnya memang sudah kehabisan energi spiritual tanpa mengalami kesuraman, dengan kali ini ia menunjukkan kepucatan yang terpancar di raut wajahnya, membuatnya pun bergegas mundur mengeluarkan bendera jiwanya dan berniat melakukan serangan balik kepada si pemuda itu. Namun melihat bendera jiwa yang dimunculkan Wang Lin, ada sebab dan akibat pemuda itu pun sontak terkena mental sembari melontarkan teriakan keras permohonannya pada Wang Lin untuk menghentikan tindakan yang berniat melakukan serangan padanya, sebab ia tahu jika dirinya terkena serangan bendera jiwa itu sudah dipastikan ia akan menderita kesuraman cukup parah yang bahkan bukan hanya mengalami kehilangan kultivasinya, itu bisa saja mengantarkan nyawanya pada kematian. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya segera menghentikan tindakannya dan cara lantang menanyakan pada si pemuda itu mengenai dirinya yang mengapa masih meluncurkan serangan menyelinap padanya. Saat pemuda itu pun hanya terdiam merenung sejenak sebelum kemudian menunjukkan basa-basi bacritnya pada Wang Lin dengan melontarkan berbagai pertanyaan yang menjurus tentang kemampuan kilatan petir merahnya dan bendera jiwanya. Tetapi di sini Wang Lin pun yang tampak terlalu malas menanggapi kebacritan dari si pemuda itu, memilih untuk beranjak pergi dari hadapannya sembari juga menunjukkan mode seriusnya. Jika si pemuda itu bergerak lagi meluncurkan serangan menyelinap padanya, ia tak segan-segan akan mengaktifkan kemampuan edan dari bendera jiwanya untuk langsung memokatkannya. Namun baru saja Wang Lin perlahan melangkahkan kakinya, si pemuda itu pun tiba-tiba menawarkan sesuatu padanya mengenai dirinya yang apakah tak mau kemampuan kilatan petir merahnya itu dapat menerobos kemacetan ruang dan waktu. Saat Wang Lin pun yang mendengarnya spontan menghentikan langkah kakinya dengan pandangan heran yang menatap si pemuda itu tampak menunjukkan akan minat atas tawarannya. Menyebabkan pemuda itu pun yang melihat Wang Lin berniat akan hal ini segera menjelaskan padanya mengenai kemampuan kilatan petir merah yang sangat ekstrim dengan memiliki tingkat kesulitan dalam menembus kemacetan ruang dan waktu. Tetapi dengan kesulitannya itu bukan perkara mungkin untuk bisa dilakukan sebelum kemudian ia tiba-tiba memunculkan cahaya pelangi dari matanya yang tanpa diduga segera berubah menjadi bola cahaya melayang di tangannya. Dengan setelah memunculkan bola cahaya itu, ia pun menyuruh Wang Lin untuk memeriksa menggunakan akal ilahinya. Saat ini pun membuat Wang Lin segera menyebarkan akal ilahinya untuk memeriksa bola cahaya itu, dan alangkah terkejutnya ia menemukan sepotong kilatan petir merah lainnya ada di dalam bola cahaya itu, sehingga membuatnya pun spontan menunjukkan keterkejutan hebat di raut wajahnya. Mengetahui Wang Lin menemukan sepotong kilatan petir merah di dalam bola cahaya itu, pemuda itu pun menjelaskan pada Wang Lin bahwa sepotong kilatan petir merah itu disebut sebagai kilatan petir merah 5 warna
Dengan benda itu awalnya bukan miliknya, melainkan itu diberikan pada seorang besti lamanya yang waktu itu dalam keadaan sekarat. Saat setelah memberitahukan hal ini, pemuda itu pun melambaikan tangannya, menghilangkan bola cahaya warna-warni itu di tangannya, sebelum kemudian pandangannya sekali lagi menatap ke arah Wang Lin dan memberitahukan mengenai pembagian alam ji kemampuan petir merah yang terbagi menjadi beberapa jenis, tapi dalam berbagai jenis itu, semuanya memiliki kelemahan dalam menembus kemacetan ruang dan waktu. Namun dengan kelemahannya ini, pemuda itu pun menunjukkan pengetahuannya pada Wang Lin mengenai dirinya yang mengetahui metode kemampuan kilatan petir merah dalam menembus kemacetan ruang dan waktu. Saat itu terletak di sebuah tempat yang disebut sebagai planet budidaya kristal. Dengan tempat itu memiliki sebuah kristal mewah yang merupakan harta sihir tingkat tinggi berperingkat 6 di suatu wilayah budidaya negara, dan jikalau seseorang kultivator yang memiliki kemampuan kilatan petir merah mendapat kristal itu untuk kemudian memurnikannya, kemungkinan dapat dipastikan kemampuan kilatan petir merah yang dimiliki seorang kultivator itu dapat menembus kemacetan ruang dan waktu. Sontak saja mendengar hal ini, Wang Lin pun spontan menunjukkan kegirangan di raut wajahnya dengan tak menyangka kemampuan kilatan petir merahnya itu ternyata dapat menembus kemacetan ruang dan waktu. Namun di balik kegirangannya ini, kesuraman pun juga dirasakan Wang Lin dikarenakan ia tahu harta mewah peringkat 6 itu bukanlah sesuatu hal yang gampang diperolehnya, mengingat itu tersimpan di suatu negara budidaya tingkat tinggi. Tetapi ketika Wang Lin masih memikirkan hal ini, pemuda itu pun mengeluarkan sebuah cakram hitam dari dalam tas penyimpanannya yang secara mengejutkan tiba-tiba tumbuh membesar melepaskan cahaya mewahnya. Dengan setelah kemunculan cakram besar itu, ia pun memutuskan pamit undur diri dari hadapan Wang Lin, sembari juga mengingatkan jika sudah berhasil mendapatkan kristal peringkat 6 di sebuah wilayah yang disebut sebagai planet budidaya kristal itu dan mendapatkan kualifikasi meninggalkan lembah planet ini untuk datang menemuinya di sebuah planet 5 elemen tempatnya tinggal, dengan ia memperkenalkan dirinya yang bernama Nanduo. Saat setelah mengingatkan hal ini pada Wang Lin, si pemuda itu yang bernama Nanduo ini pun melompat ke atas cakram besarnya, dan cakram itu pun mulai berputar secara cepat, dengan pada akhirnya sosoknya pun menghilang. Setelah menghilangnya Nanduo, Wang Lin pun kemudian membuka peta di tangannya, mencoba untuk mengamatinya sejenak. Dengan setelah beberapa saat melakukan pengamatan di petanya ini, Wang Lin pun mengarahkan pandangannya pada peta persatuan 5 sekte, memfokuskan pada letak wilayah negara budidaya peringkat keempat yang paling dekat dengan lokasinya saat ini. Oleh sebab itu tak mau pikir panjang, Wang Lin pun memutuskan untuk OTW pergi ke wilayah itu. Singkat cerita, setelah Wang Lin sampai di sana, ia pun tak memilih lagi terbang memasuki negara budidaya peringkat keempat itu, melainkan ia membaur berjalan layaknya seperti seorang manusia biasa. Bahkan ia tak berniat sedikit pun untuk bergabung dengan sekte apapun begitu memasuki negara peringkat keempat ini, dikarenakan ia tahu bergabung dengan sebuah sekte di tempat ini itu nyatanya tak akan banyak membantunya dalam perjalanannya ini. Memikirkan hal ini, Wang Lin pun terus melakukan perjalanan di sepanjang jalan wilayah negara budidaya peringkat keempat ini, di balik rasa tenang yang kali ini ditunjukkannya. Namun ketika Wang Lin masih terus melakukan perjalanan santuinya ini, sosoknya pun nyatanya menjadi perhatian semua orang yang ada di wilayah ini, dikarenakan hal ini disebabkan bahwa dirinya tak membawa sebuah barang bawaan, sama seperti halnya kebanyakan orang yang lalu lalang di tempat ini. Oleh sebab itu mengakali pandangan layas plus heran semua orang ini, Wang Lin pun pergi ke sisi jalan dan mengumpulkan beberapa ranting tipis, lalu membuat sebuah keranjang untuk digunakannya, sebelum kemudian mengumpulkan berbagai daun maupun bambu yang digunakannya untuk mengisi keranjangnya itu, sehingga mbaknya pun kali ini tampak menjadi seorang akang-akang pemuda biasa dan memutuskan untuk kembali membaur dengan semua orang, terus melakukan perjalanan di sepanjang wilayah negara budidaya peringkat keempat ini. Saat setelah beberapa jam melakukan perjalanan, ia pun melihat banyak praktisi bela diri lewat menggunakan kudanya, dan tidak ada satupun dari mereka yang menaruh perhatian padanya. Dengan ketika setiap kali kuda itu lewat, mereka akan menimbulkan hamparan debu tanah yang mulai berterbangan, sehingga bagaimanapun Wang Lin tak merasa keberatan saat ia membersihkan debu dari pakaiannya sembari terus berjalan. Tapi tepat baru saja Wang Lin melangkahkan kakinya, suara lantang seorang pria yang memerintahkannya untuk membuka jalan pun tiba-tiba terdengar di belakangnya, diikuti dengan gerombolan kuda yang kali ini berbondong-bondong melewatinya, dan salah satunya tiba-tiba menunjukkan tingkah nyelenehnya hendak akan menanduk Wang Lin.
Namun tepat ketika kuda itu akan menandu Wang Lin, itu pun segera dihentikan oleh sang jokinya yang merupakan seorang pria gagah. Dengan setelah melakukan tindakannya itu, pria gagah itu pun segera melesatkan tatapan ganasnya ke arah Wang Lin, melontarkan teriakan kerasnya yang memaki tindakan tululnya hanya diam di tempatnya tanpa berniat menghindari konvoi kudanya menggunakan mata kepalanya, sebelum kemudian mengeluarkan sebuah cambuk di tangannya yang berniat untuk dicambukannya ke arah Wang Lin, mencoba untuk memberikan pelajaran padanya. Akan tetapi tepat ketika cambuk itu menghantam tubuh Wang Lin, seorang pria tua pun segera datang dari samping, menghentikan tindakan barbar dari pria gagah itu dengan meraih cambuknya, lalu melontarkan teriakan kerasnya yang memarahi akan tindakan barbarnya. Menyebabkan pria gagah itu pun hanya bisa mendengus suram dan tanpa basa-basi memutuskan untuk pergi dengan kudanya, meninggalkan pria tua itu dan juga Wang Lin. Pasca kepergian pria gagah itu, pria tua itu pun segera mengalihkan tatapannya ke arah Wang Lin dan mengungkapkan permohonan maaf padanya atas ulah barbar anggota bawahannya itu yang sebelumnya membuatnya merasa takut. Saat Wang Lin pun hanya menanggapinya secara tenang dengan bilang bahwa ia tak mempermasalahkan sedikit pun akan hal itu, sembari terus membersihkan debu dari bajunya, menyebabkan pria tua itu pun yang mendengarnya menunjukkan keterkejutan di wajahnya dengan tak menyangka atas tanggapan santuy dari Wang Lin yang menurutnya keberaniannya jauh melebihi orang biasa pada umumnya. Sehingga Mbuannya pun menunjukkan ketertarikan akan sosoknya sebelum kemudian ia memperkenalkan dirinya pada Wang Lin yang bernama Lu Xing dan juga melontarkan beberapa pertanyaan basa-basi padanya, sampai pada akhirnya ia pun secara membagongkan menanyakan pada Wang Lin mengenai dirinya yang apakah merupakan seorang tabib. Saat Wang Lin pun yang merasa kikuk atas pertanyaan membagongkan Lu Xing ini, hanya bisa secara kocak mengangguk mengiyakan pertanyaannya, menyebabkan Lu Xing pun spontan menunjukkan kegirangannya. Lalu tiba-tiba melontarkan teriakan keras instruksinya. Dengan ketika teriakan itu terdengar, gerombolan kereta kuda yang merupakan para anggotanya pun datang ke TKP-nya, sebelum kemudian ia mengalihkan tatapannya lagi ke arah Wang Lin dan menanyakan padanya mengenai dirinya yang apakah memiliki sebuah obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan seseorang, dikarenakan saat ini ada seorang gadis pelayan dalam rombongan kereta kudanya yang sedang sakit dan rombongan mereka masih jauh dari kota. Para dokter di sekitar sini pun sudah mencoba membantunya dengan memberinya beberapa pil obat, tetapi semuanya tak ada yang dapat sedikit pun berhasil untuk menyembuhkannya. Saat Wang Lin pun yang mendengarnya perlahan melirik ke arah kereta kuda dan pada akhirnya menyuruh Lu Xing untuk membiarkannya bertemu dengan gadis pelayan itu.